Orang yang makan sesuatu yang kira-kira, maaf ini kan, baunya itu menyengat dan mengganggu orang lain, itu tidak diperbolehkan, bahkan haram untuk kumpul orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi tsaumi an-nai'i wal basoli wal qurrasi. Babu ma ai hadza babu ma, bermulai bab menerangkan barang jaa yang telah datang apa ma fitsumi di dalam makan bawang merah, fisumi dalam makan bawang merah, anai yang mentah, wal basoli dan bawang putih, wal kurosi dan bawang bakung. Bawang bakung ini kan ada coron itu keberambang kan, bawang merah, bawang putih, terus bawang bakung itu apa namanya Pak Sapi? Yang panjang itu loh. Kan ono bawang merah, bawang putih, sitok iku apa sing biasa diiris-iris. Apa namanya itu? Nah, bawang ya bawang bakung kan ada Indonesianya itu kan. Bawang kan, bawang ya. Kan berambang itu bawang ya kan, bawang. Sing dawa-dawa iku Pak Jab. Nah. Wa qauli Nabi dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala, man bermula barang siapa akala itu makan siapa man athuma pada bawang merah, wal basola dan bawang putih, minal ju'i karena lapar, lesu terus mangan sing sayur-sayuran sing bawang merah bawang putih, au ghairi atau layak ju bo lapar bo piye ngono, fala yakrobana, maka sungguh jangan mendekat siapa man masjidana pada masjid saya. Qala Imam Bukhari kata sana Musaddad, qala Musaddad kata sana Yahya an Ubaidillah qala Ubaid kata sani Nafi'un an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu qala berkata siapa Nabi fi ghazwati Khaibar, di perang Khaibar, man bermula barang siapa akala itu makan siapa man min hadis sajaroti dari ini pohon, yakni ngesapa Nabi atsuma pada bawang, nanti kan bawang merah, fala yakrobana, maka sungguh jangan mendekat siapa man masjidana pada masjid saya, masjidana pada masjid saya. Ini bab menerangkan makan ya bawang merah, bawang putih dan sejenisnya ya kan, mungkin termasuk jengkol walalihi sekitar gitu kan. Nah, pokoknya gitu, pete walalihi lah pokoknya kan, tempoyak orang itu kan, terasi itu kan walalihi. Jadi siapa yang makan itu kamin suin al ghairi, jadi biar lapar atau ghairi banyak bukan lapar, sekedar senang-senang lah kan, sekedar untuk lauk senang-senang bukan karena lapar. Apa kata Nabi? Fala yakrobana ujana, dia jangan dekat-dekat ke masjid saya. Nah bahasa ini yang digunakan oleh fuqaha, orang yang makan sesuatu yang kira-kira, maaf ini kan, baunya itu menyengat dan mengganggu orang lain, itu tidak diperbolehkan, bahkan haram untuk kumpul orang banyak. Sampai jangan mendekat masjid saya. Kan gini perhitungannya kan, sholat jamaah itu kan katakan sunat, sunat kan, sunat mendapatkan sunat. Sedangkan orang ganggu orang itu kan haram. Nah kan, makanya ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi daf'ul mafasidnya ini ya yang dimenangkan daripada jalbul masalah, yaitu untuk sholat jamaah. Jadi nggak seimbang kan, jamaah kan oleh fadilah kan, terus ngelarang nanti itu nggak ada wong, iya yo terganggu, tidak nyaman. Nah orang ahli hadis ini kan, ini maksudnya Nabi kan bilang jangan dekat masjid saya, ini khusus masjid Nabi apa juga masjid yang lain kan gitu kan. Ini nanti di belakang itu ada, enggak, ini bukan masjid Nabi saja, masjid yang lain-lain, dan tidak hanya masjid, tempat perkumpulan apa saja. Nah ini kan memang bahasanya kan masjid, ini maknanya tempat perkumpulan apa saja yang kira-kira makan sesuatu yang bakal mengganggu orang. Itu kata Nabi, sudahlah kamu nggak usah datang aja. Nah, di rumah baiklah kamu, berarti ada di rumah sajalah, sholat di rumah saja. Nah, ini termasuk ini Pak, ini di dalam kita salah satu syarah hadis itu terangkan, termasuk maaf merokok. Rokok terus saya kasikatan gak apa kan, baunya kan tidak karena nyengat. Baunya menyengat. Lu saya itu pernah Pak Rojab, ya seumur hidup itu saya itu ada sholat di Masjid Nuruddin itu Pak. Di depan
kebetulan serempak orang yang merokok, ya mungkin dia yang merokok tidak cukup masuk Pak, nggak mau muntah tengah-tengah sholat itu Pak, baunya Pak Ustaz, baru itu seumur hidup saya, tahan saya itu Pak sholat itu kan mau muntah saya itu Ustaz malu, banyak orang tidak muntah itu Ustaz, waduh baunya Pak, ya pejabat ini pas, baunya Masya Allah, memang ya nih Pak, apa? Belum mandi, mungkin tuh Pak, wah bau seumur hidup rasanya Pak, nakar karuan Pak, nah ini. Iya, makanya fala yakrobana masjidana kan. Saya pernah ini saya. Bau habis ngangkit saya. Orang ngangkit. Iya, ngangkit. Kan masih terbawa baunya. Iya, baunya. Itu Jumatan. Ini gimana saja? Kalau menurut Nabi itu, ini fala yakrobana loh. Iya, terus? Orang yang habis ngangkit itu enggak Jumatan ya? Nah, artinya dia gini, termasuk udur. Jadi udur sudah kasih kesempatan jelas. Nah. Jadi termasuk udurnya jamaah gitu maksudnya kan. Makanya Ibnu Hajar itu ditanya, Ibnu Hajar. Misalkan gini, ada orang itu kan ini kan jangan dekat majelis saya, berarti kan udur, ya kan? Nabi larang sudahlah, kamu nggak usah datang ke majelis saya untuk sholat berjamaah. Nah, sehingga Ibnu Hajar tanya, umpama ada orang gini, oh saya mau makan pokoknya jengkol entah apalah kan, supaya nanti baunya nggak enak, supaya saya ada udur nggak jamaah. Itu justru kalau dia tuh kayak gitu kali Ibnu Hajar malah haram itu. Berarti dia niatnya sudah gak benar dari awal. Niatnya menggugurkan apa? Udurnya menggugurkan apa? Sholat jamaah supaya diperbolehkan enggak jamaah. Itu malah enggak boleh. Kita baca dulu ini kan panjang ini kan. Ini kan panjang ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Khaibar man akala fi ati sajaro. Siapa yang makan ini pohon. Ini mestinya gini, kalau dalam bahasa kitab itu kan gini, sajaro itu yang pakai batang, itu namanya sajaro ya. Yang nggak pakai batang itu bukan sajaro, namanya najmun. Cuman yang semacam bawang merah, bawang putih itu kan bukan pakai batang ya kan merayap. Nah, ini kadang-kadang bahasa itu gitu kan, sesuatu yang mestinya sajaro itu untuk yang berbatang, tapi ini untuk digunakan untuk yang tidak berbatang. Jadi siapa yang makan dari pohon ini maksudnya itu bawang merah dan sejenis nanti kan fala yakrobana masjidana. Sampai tahu gitu kan sudah enggak usah marek-marek masjid ini Nabi saking gimana ya? saking marahnya kan. Nah ini perlu ya kita anjurkan orang-orang yang mau jamaah atau kumpul orang banyak ini ya bersih rapi menurut bau-bau mulut kan, jangan sampai apa orang terganggu ya kan. Orang terganggu. Ini kan tidak enak kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala Abdullah hadatsana Abu Asim qala Abu Asim akhbarana Ibnu Jurat qala Ibnu Jurat akhbarani Ataun qala Ata sami'tu Jabir ibnu Abdillah qala Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bermula barang siapa akala itu makan siapa man min hadis sajaroti yuridu menghendaki siapa Nabi atsauma pada barang matian fala yaksa maka jangan datang kan. Siapa mana pada saya fi masajidina atau pada kita fi masajidina. Nah, masajidina kan berarti tidak hanya Masjid Nabawi saja, umum. Qultu berkata siapa saya ma pada apa yakni menghendaki. Qultu berkata siapa kata atau ma pada apa yakni menghendaki siapa Nabi bi dengan as-sauma. Yang dimaksud bawang merah itu gimana? Qala berkata siapa Jabir ma'uro tidak menghendaki siapa saya pada Nabi, yakni kali menghendaki siapa Nabi ma'uro tidak menyangka siapa saya pada Nabi, yakni kali menghendaki siapa Nabi ilani au kecuali mentah. Nah, jadi mentah karena mentah itu kan baunya masih menyengat. Tapi kalau sudah dimasak itu mengurangi bau. Wa qala Makhludun ibnu Yazid Anib Jurat ilanat nahu kecuali busuknya saum, artinya ya masih baunya masih nyengat gitu kan. Coba Nabi sampai Nabi yang nganjurkan jamaah ya kan, zikir dan seterusnya. Kemudian gara-gara makan hal-hal yang baunya ganggu orang aja Nabi. Nah ini lanis. Mudah-mudahan yang nggak merokok nggak bisa merokok terus ini. Aku baca kitab kemarin ada yang merokok, ya kita harus sini Pak. Bahkan lebih parah daripada rokok. Langsung bahasanya di kitab itu Pak. Wah. Qala Bukhari kata sana Sa'id bin Ufair, qala Sa'id kata sana Ibnu Wahb bin an Yunus an Ibnu Syihab, Za'ama mengatakan ataun siapa atau mengatakan anna Jabirun ibnu Abdillah itu Za'ama
berkata siapa Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu qala bersabda siapa Nabi, man bermula barang siapa akala itu makan siapa man tauman au basolan kan, falyatazil maka hendaknya menjauhi nyingkir siapa mana pada kita, au qala atau berkata siapa Nabi falyatazil masjidana, wis nyingkir wal yaqud dan hendaknya duduk siapa man fi baitihi, wis no mawai cuma ngono no mawai cuma ngono mawai. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utiyah didatangi diberi siapa Nabi bikidrin dengan kendil, fihi yang dalam kidrin khodirun bermula beberapa hijau-hijauan min bukulin dari sayur-sayuran. Jadi kendil yang isinya hijau sayur-sayuran macam-macam kan. Fawajada maka menemui siapa Nabi laha bagi khidrin atau bagi khodirat itu rikan pada angin bau. Fawajada maka menemui siapa Nabi lah bagi khodirat itu rikan bau. Fasa'ala maka ditanya siapa Nabi. Fa'ukhbiro fasa'ala maka tanya siapa Nabi. Fa'ukhbiro maka diberi kabar siapa Nabi bima dengan barang fi yang di dalam kidrin. Kidrin itu kadang mu'anas kadang mudzakkar lafadznya, makanya fihi kan. Minal bukuli, nyatanya sayur-sayur ada sayur-sayurannya itu, makanya Nabi kan baunya apa kok gini? Duh ini ya Rasulullah, itu ada sayur-sayuran. Nah, faqala maka berkata siapa Nabi, kalau qaribu mendekatkanlah kamu semua pada qaribu mendekatkanlah kamu semua pada ini, bisa kidrin, bisa khodiratun. Memang disana gitu rujuknya dua. Bisa, sudahlah suguhkanlah sayur-sayuran itu atau suguhkanlah kendil itu ila badi askabihi. Jadi isaro ila badi askabihi, isaro kepada sebagian beberapa sahabatnya Nabi. Nah, itu kasihkan itu namanya Abu Ayyub. Karena ada siapa badi askabihi itu mau bersama Nabi. Falamma ro'a maka ketika melihat siapa badu askabihi hu pada Nabi, kariha maka tidak senang siapa badu askabi akla pada makan khodirat itu. Qala berkata siapa Nabi, kul makanlah kamu, fa inni karena sunya saya unaji itu munajat berbisik siapa saya man pada malaikat, man malaikat latunaji yang tidak berbisik, latunaji yang tidak berbisik siapa kamu, latunaji yang tidak berbisik siapa kamu. Jadi intinya Nabi itu pernah didangi kendil itu kan ada isinya sayur-sayuran, terus baunya nyengat. Terus Nabi nanya, baunya apa ini? Tapi baunya sayuran ini jelaskan kan. Terus Nabi qoribua, udah dekatkan itu kepada itu, dekatkan ke situ. Nah, sebagian sahabat yang ditunjuk Nabi untuk didangkan tadi kan, itu nengok Nabi nggak kerso itu dia nggak mau makan. Nabi nggak makan, masa suruh makan, gitu kan? Makanya Nabi mengatakan, kul kamu makanlah. Kenapa saya nggak makan? Fa ini unaji man latunaji. Saya ini kan sering-sering kedatangan malaikat Jibril, kan dapat wahyu seterusnya. Jadi kalau bau saya nggak enak itu kan ganggu malaikat. Nanti malaikat nggak mau datang. Kalau kamu makanlah. Ini menunjukkan bahwa makan itu halal gitu maksudnya. Nabi nyegul itu berarti makanan seperti itu halal. Cuman baunya saja itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau haram nggak mungkin Nabi nyuruh kul makanlah. Terus Nabi menjelaskan alasannya saya nggak mau makan fa ini unaji malah tunaji. Saya ini munajat berbisik-bisik dengan malaikat, yang malaikat itu nggak berbisik dengan kamu. Jadi malaikat Jibril bawa wahyu itu kan sering datang ke Rasulullah. Terus kalau bau saya nggak enak itu gimana? Maka satu riwayat itu gini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ursila ilahi bito'amin min khadaratin min fihi basolun au kurothun falam yura fihi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah dikirim makanan yang sayur-sayuran. Di situ ada bawang merah, ada berambang macam-macam kan, yang kayak itu baunya. Kemudian falam yura fihi atharun. Kok bekas Nabi makan tuh nggak ada, nggak ada, nggak bisa makan. Fa aba ayakula, Nabi nggak makan. Terus faqala lahu ma mana'aka. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, sampean kok enggak kerso dahar mamana apa hal ya Rasulullah? Qala lam aro athara yadika. Sampean kok enggak bekas tangan sampean kok enggak ada bekasnya makan. Apa maksudnya? Terus Nabi astahyi min malaikatillah wa laysa bimuharramin. Saya ini malu dengan malaikatnya Allah wa laysa bimuharramin. Nah itu bukan
haram. Nah, jadi bukan hal yang haram, boleh sah-sah saja. Maka sayujannya yang makan-makan kayak gini ya sikat gigi macam-macam lah kan, kumur ya kan. Nah, jadi Khudrat ini termasuk bawang tadi apa cuma saya? Indah, ya bawang tadi. Khudrat itu bawang merah, pokoknya yang menyengat juga jengkol kayak mungkin kayak kalau di sini mungkin jengkol, semua jenis itu lah kan. Iya sayur mayur itu. Yang kira aku punya bau ya apa yang mengganggu. Nah, Nabi nggak mau. Masalah bau ya. Minyak wangi itu seseorang kan kadang seneng minyak wangi jenis apa gitu kan. Iya. Sementara yang lain tidak seneng. Jadi lagi mengganggu ya kalau yang nggak seneng kan. Berarti minyak wangi itu gimana sih? Nah, minyak wangi kan secara umum kan wangi. Adapun baunya orang nggak senang itu berarti kan lain selera gitu aja Pak Rojab. Secara umum minyak wangi itu kan baunya wangi harum, itu saja. Adapun orang nggak selera bau itu berbeda, nggak masalah itu. Ya kalau kita harus semua bau itu harus selera semua semajit ya repot lah. Wong orang itu minyak misiknya itu berbeda bau-baunya. Yang penting secara umum minyak wangi itu baunya menyenangkan itu aja. Adapun orang kena bau minyak wangi kok muntah itu kan berarti di luar jalur itu aja. Di luar jalur gitu aja. Iya. Iya. Pokoknya itulah kita ini mudah-mudahan bisa menghindari bau-bau yang ganggu orang. Intinya gitulah pokoknya. Waqala Ahmad ibnu Sholeh an Wabin. Utia kan, ini utia didatangi siapa Nabi, disuguhi siapa Nabi, bi Badrin dengan Badrin. Waqala ibnu Wabin. Waqala berkata ibnu Wabin sahabat ai fi tafsiri. Jadi ibnu Wabin itu berkata ai fi tafsirihi, menafsiri lafaz Badrin itu kan. Maknanya gitu. Waqala berkata ibnu Badrin siapa ibnu Wabin ai fi tafsirihi dalam menafsir lafaz Badrin. Itu gini. Yakni kata Ibnu Wahab, yakni menghendaki siapa Jabir, tadi kan Jabir kan, Badrin itu maknanya tobakon talam. Jadi Badrin itu yang menurut penafsirannya Wahab itu maksud talam. Fihi yang itu dalam tobakin khodiratun bermula beberapa hijauan, katakan sayuran. Walam yadkur dan tidak menyebutkan alaisu siapa les wa Abu Sofwan an Yunus kisotal Qidri pada cerita kendil tadi. Fala adri maka tidak tahu siapa saya. Ahwa adakah bermula kisotul Qidri itu min qauli Zuri dari perkataan Zuri au fil hadis atau dalam hadis. Fala adri dan tidak tahu siapa saya. Ahwa adakah bermula kisotul Qidri itu min qauli Zuri dari ucapannya Zuri selaku rawi au fil hadis atau dalam hadis. Jadi satu riwayat itu lafaznya Badrin, maknanya talam. Jadi Nabi bukan kedai tapi talam, baunya kok menyengat. Kan Nabi, udahlah makanlah kamu. Nah, sahabat yang disuruh makan tadi nggak mau karena Nabi nggak makan. Qala Imam Bukhari katasan Abu Ma'mar, qala Abu Ma'mar katasan Abdul Waris an Abdul Aziz, qala Abdul Aziz sa'ala tanya rajulun siapa orang laki-laki tanya Anasan pada Anas Malik ma pada samita. Anas, ma pada apa samita mendengar siapa engkau Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali berkata siapa Nabi fithumi dalam thum. Faqala maka berkata siapa Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadis sajari man bermula barang siapa akala itu makan siapa min hadis saja di pohon fala yaqrabna maka jangan mendekat siapa man na pada saya au la yusalliyana atau sungguh jangan sholat siapa ma'ana. Jadi ada orang tanya Anas, coba apa yang sampai dengar pernyataan Nabi tentang orang makan bawang merah, bawang putih kan? Kata Anas, aku pernah dengar Nabi itu gini, man akala min hadis sajarah fala yaqrabna au yusalliyana ma'ana. Coba para kaku lho bau ngono. Coba para kaku atau jangan sholat bersama saya. Oh ini insyaallah. Bab wudhu sibyan, bab menerangkan wudhunya beberapa anak kecil. Wa mata dan kapan yajibu wajib alai atas sibyan al-ghuslu apa mandi. Wa tuhuru dan bersuci.
wa khudurihim dan hadirnya asibyan al jamaata pada jamaah, sholat jamaah, wal idaini dan 2 hari raya, wal janaiza dan beberapa sholat janazah, wa sufufihim dan beberapa sofnya sibyan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnul Musanna, qala Muhammad hadatsani Gundar, qala Gundar hadatsana Syu'bah, qala Syu'bah samitu Sulaiman As-Saibani, qala Khalid berkata siapa Sulaiman, samitu As-Sa'bi, qala Sa'bi akhbar memberi kabar ini pada saya. Siapa yang ngasih kabar? Man, siapa orang, maro yang lewat, siapa man ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kubrin atas kuburan, manfudin yang mencil atau tersendiri, mencil atau tersendiri. Terus fa'amma maka mengimami siapa Nabi hum pada sahabat, fa'amma maka mengimami siapa Nabi hum pada sahabat, wasofu dan berbaris, wasofu dan berbaris siapa Nabi waskabuhu. Ini sofu ini rujuknya Nabi waskabuhu. Itu saya tengok di Aunil Ma'bud. Jadi Syarah Sunan Abi Daud itu rujuknya. Wasofu itu dan berbaris siapa Nabi waskabuhu. Ini dalam Aunil Ma'bud, ini Syarah Sunan Abi Daud. Hadis yang ke-1397. Alaihi atas kubrin. Fakultu maka berkata siapa saya, ya Aba Amrin, wahai Aba Amrin. Aba Amrin ini julukannya Sa'bi. Ya Aba Amrin, wahai Aba Amrin ay Sa'bi. Man bermula siapa, haddasa itu menceritai siapa, man pada engkau. Yang itu sama siapa? Qala berkata siapa Sa'bi atau Aba Amrin, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bermula yang menceritakan itu Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas. Jadi ini bab menerangkan wudunya sibyan, anak kecil. Terus kapankah wajib anak kecil itu mandi, bersuci dan menghadiri jamaah, menghadiri sholat 2 hari raya, janaiz dan sob. Jadi gini, Imam Bukhari itu punya siri ya. Ini kan bab wudunya anak-anak kecil. Imam Bukhari tidak menerangkan hukumnya, apakah wudunya anak kecil itu wajib apa sunat. Ini alasannya begini Imam Bukhari. Kenapa saya kok tidak menjelaskan hukumnya tentang wudhunya anak kecil, wajib apa sunat? Kalau saya katakan wajib, berarti saya ini orang anak kecil kalau sholat nggak wudhu, berarti kan dosa, berarti kan kena hukuman. Tapi kalau saya katakan wudhunya sunat, berarti anak kecil sholat nggak wudhu nggak masalah, kan repot. Paham kan? Makanya sudahlah biar mengalir apa adanya saja, kata Imam Bukhari kan. Nah, biarlah mengalir apa adanya saja. Imam Bukhari gitu. Ini wa mata yajibu alim, kapan ke anak kecil itu wajib mandi, bersuci, menghadiri sholat jamaah, 2 hari raya dan seterusnya. Ini yang akan dibahas. Nah, ini pelakunya kayak Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini waktu itu masih kecil kan. Artinya sudah tamyiz. Wong Ibnu Abbas itu tinggal wafat Nabi itu masih mendekati balik. Murahek bahasanya kan mendekati balik. Tapi walaupun kecil tapi kan luar biasa, kecerdasannya luar biasa kan, ahli tafsir kan. Wa mata yajibu ali al-ghuslu, mandi, wa tuhuru dan bersuci. Bersuci kan umum. Maka lafaz at-tuhuru atapal ghuslu min atfil am alal khos. Karena tuhur itu lebih umum daripada al-ghuslu. Ada hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman As-Sa'bi, kata Sulaiman saya mendengar As-Sa'bi. Kata As-Sa'bi, ada orang akhbaroni man maroma Nabi. Ada orang yang berjalan-jalan sama Nabi ngasih tahu saya, maksudnya Ibnu Abbas. Berjalan-jalan ala kubrin manbudin, kan bertemu dengan kuburan yang tersendiri. Ini kuburan masih baru kan. Kemudian Nabi mengimami sahabat, Nabi berbaris di kuburan itu dengan sahabat. Nah ini dalil sholat di atas apa? Kuburan. Dalil sholat di atas kuburan. Nah ini bulatnya orang sudah apa? Sudah meninggal dunia, kemudian kita belum mensolati, maka dianjurkan tetap sholat di kuburan. Nah, yang penting gini, ini yang pokok dalam mazhab Syafi'i. Ketika orang itu mati, orang yang nyolati ini sah untuk mensolati. Saya ulang lagi ya, ini yang pokok. Ketika orang itu mati, orang yang nyolati termasuk orang yang sah menyolati. Berarti misalkan gini, misalkan ya ada orang tua meninggal dunia, terus anaknya ini yang perempuan itu ketika bapaknya mati berarti kan nggak boleh nyolati. Terus ketika sudah suci,
terus ke kuburan nyolati bapaknya itu nggak boleh gitu maksudnya. Karena waktu itu dia tidak termasuk orang yang boleh mensolati. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, tapi kalau waktu orang itu mati kita sah mensolati, ya sah. Paham maksudnya kan? Ya sah. Batas menyolati jenazah itu sampai berapa hari? Nah ini batasnya ini macam-macam. Macam-macam ini awalua ila salasati ayam. Ada berapa? Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan sampai batas 3 hari. Ada yang mengatakan sampai batas wasani kalau sampai sebulan. Kalau yang kedua. Batas yang ketiga malam ya beli jasaduhu, selama jasadnya mayit belum hancur. Nah ini berarti bisa berbeda-beda karena keadaan tanah itu kan bisa beda-beda kan. Mungkin tanah yang kering dan tanah yang sering banjir kan berbeda. Nah ini sebelum mayit itu jasadnya apa? Hancur. Nah ada yang keempat tadi yusoli alaihi mangkana min ahli sholati alaihi yaumamatihi. Yang penting tadi ketika orang itu meninggal dunia, orang yang mensolati ini sah mensolati. Jadi misalkan gini, waktu kakek sampean meninggal dunia, sampean ya sudah anu lah, sudah boleh sholat, katakan sudah tamyiz. Cuman sampean nggak ikut solati. Nah sekarang baru nyolati itu boleh. Yang penting sampean waktu itu sah mensolati. Paham maksudnya? Jadi mensolati. Jadi ada yang mengatakan yusoli alaihi mangkana min al-fardhi sholati alaihi yauma matihi yusoli ali abada. Fa al hadat tajuz sholatu ala kuburis sahabati wa qabl yauma. Ini enggak berlaku wa tafaqu ala tad'ifihi. Jadi itu kaul-kaul yang mengatakan boleh mensolati. Paham maksudnya kan? Nah. Di sholat ini sholat kadang-kadang ya namanya orang banyak ya. Pendapat sholat di kuburan itu nggak boleh, yang nyembah kuburan, yang ini, yang itu, wala macam-macam kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Aliun ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan qala Sufyan hadatsani Sufyan ibnu Sulaim an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghuslu bermula mandi yaumal jum'ati di dalam hari Jumat wajibun itu sunat muakkadah. Wajibun itu sunat muakkadah ala kulli muktalimin atas semua orang yang baligh. Ala kulli muktalimin atas semua orang yang baligh. Nah, ini ada kayaknya sobi. Jadi mandi hari Jumat itu wajib. Nah, itu wajib. Wajib ini mayoritas ahli hadis itu menafsiri maksudnya sunat muakkadah. Ahli dzahir itu mengatakan wajib ya wajib. Wajib ya wajib. Iya. Apa wajib aja? Wajib. Gitu aja. Wajib ya. Nah, dari hadis ini begini. Mandi sunatkan. Sekian mandi yang disunatkan, mandi hari raya kan, mandi sholat Jumat, mandi macam-macam yang disunatkan, itu paling afdol itu mandi Jumat. Alasannya karena mandi Jumat itu ada yang mengatakan wajib. Jadi mandi sunat itu paling afdol mandi Jumat. Alasannya karena ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan apa? Mandi Jumat itu wajib. Paling afdol itu kan. Nah waktunya kapan? Waktunya ketika muncul fajar. Jadi muncul fajar itu sudah boleh mandi Jumat. Cuman afdolnya ketika mau berangkat. Mau berangkat itu afdolnya. Batas akhirnya kira-kira tidak memungkinkan orang itu Jumatan. Nah itu batas akhirnya kira-kira memungkinkan orang itu sudah nggak pergi Jumatan lagi. Contoh begini, misalkan kita ini orang Jumatan terus kita ketiduran, bangun-bangun jam 2, semari Jumatan kabeh, kan nggak mungkin kita ngajak Jumatan siapa lah, nggak ada misalkan kan, berarti nggak disunatkan mandi karena sudah habis waktunya, karena kita tidak memungkinkan sholat Jumatan. Nah, itu batas waktunya. Nah, waktu fajar kita niat mandi Jumat. Kita nggak Jumatan, nggak langsung Jumatan, sekolah. Iya, nggak masalah Pak. Boleh nanti mau waktunya lagi. Waktunya mandi Jumat itu mulai fajar sodik itu sudah boleh sah. Setelah itu sampai misalkan macam-macam lah aktivitas macam-macam, bahkan kumpul suami istri pun nggak masalah. Artinya sudah sah mandinya tadi itu sudah sah. Cuman abdolnya mandi Jumatan ketika mau berangkat supaya keadaan itu masih segar bugar, masih bersih lah kan. Nah, masih kata warasa masih harum. Walaupun nah, terus misalnya yang
Kenapa yang Syafi'i dan para ulama itu menafsirkan sebagai sunnah muakkadah ini? Karena begini, mandi yang wajib itu mandi yang jinabat. Nah, mandi yang wajib mandi yang jinabat. Selain kan nggak mandi jinabat. Makanya yang menafsiri wajib itu ngikuti lafadznya ini. Wajib ya wajib, jangan ditafsiri gitu masanya kan. Wajib ya wajib. Nah, secara umum mandi yang wajib mandi yang jinabat. Terus gini kaidah fikih, ini kaidahnya fikih itu begini. Bahwa mandi Jumat itu sunat. Kaidah fikih. Mandi itu kalau dulu mandinya daripada sebabnya itu berarti sunat. Ini kan mandi dulu baru sholat Jumat. Tapi kalau dulu sebabnya daripada mandi berarti wajib. Kayak sama jinabat, kan dulu jinabatnya daripada mandinya. Ya kan? Nah, terus misalkan jenazah kan dulu meninggalnya daripada mandinya. Itu kaidahnya kayak gitu. Apa? Muktalimin balik. Kulu muktalimin. Jadi selama kata ala kuli muktalimin berarti anak kecil tadi kan, anak kecil. Nah, itu enggak termasuk kena hukum sunat muakkadah. Dan ini mandi Jumat ini bagi orang yang mau Jumatan. Nah, bagi orang mau Jumatan. Kalau tidak mau Jumatan ngapain? Enggak disunatkan. Kayak perempuan kan, perempuan enggak sholat Jumatan. Ya enggak disunatkan enggak disunatkan mandi Jumat. Paham Mas kan? Padahal muktalimin. Iya muktalimin. Jadi makanya kan mandi Jumat ini adalah bagi orang yang mau Jumatan. Walaupun dia muktalimin, kalau nggak mau Jumatan ya enggak. Terus kesunahnya apa sih? Apa? Perempuan. Gimana? Kesunahnya apa? Enggak boleh mandi, juga enggak boleh kesunatan. Kan gini sih. Ketika sesuatu itu wajib bagi laki-laki, maka wajib juga pula bagi perempuan. Hakim musolah itu kan yang laki-laki disuruh sholat, perempuan kan enggak. Hakim musolah. Iya terus? Kan sama dengan ini maksud saya itu. Artinya yang kena hukum itu dia keduanya gitu. Enggak, dia kan begini, dia kan nggak wajib Jumatan Pak Ujab. Perempuan kan nggak wajib Jumatan. Yeah. Makanya terus orang yang disunatkan Jumatan itu, sunatkan mandi Jumat itu orang yang mau Jumatan. Berarti perempuan kalau mau Jumatan ya disunatkan, kalau enggak ya enggak. Perempuan kan nggak wajib Jumatan. Nah, tapi kalau dia mau Jumatan, disunatkan mandi, itu maksudnya. Qala berkata, iya. Qala berkata siapa Imam Bukhari? Kata sana Aliun ibnu Abdillah qala Ali akhbarana Sufyan an Amrin qala berkata si Amrin akhbaroni Quraibun an Ibni Abbas qala Ibni Abbas bitu bermalam siapa saya inda qolati sisi bibi saya namanya Maimunata lailatan dalam waktu malam faqoma maka bangun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala makana maka ketika ditemui siapa Nabi fi ba'dil laili dalam sebagian malam, qoma maka bangun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa maka wudu siapa Rasulullah min sanin dari tempat air, sanin tempat air dari kulit. Min sanin dari tempat air dari kulit, min sanin dari tempat air dari kulit. Mu'alakin yang digantung, wudu'an dengan wudu khafifan yang ringan, yukhaffifu meringankan hu pada wudu amrun siapa amar, wa yuqallilu dan menyedikitkan siapa amar hu pada wudu amrun tadi kan jiddan dengan sekali, sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi yusolli kali salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu maka berdiri siapa saya, fatawaddotu maka wudu siapa saya wudu nakwan pada kira-kira kan kira-kira pada wudu Nabi. Mimma daripada barang tawaddoa yang wudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaji itu datang siapa saya, faqumtu maka berdiri siapa saya an yasarihi dari arah kirinya Nabi. Fakhawala maka memindah siapa Rasulullah ini pada saya, faja'ala maka menjadikan siapa Nabi ini pada saya, an yaminihi dari arah kanan Nabi. Suma sholat siapa Nabi ma pada barang, insyaallah entah berapa rakaat gitu kan. Suma toja'a kemudian berbaring siapa Nabi, fanama maka tidur siapa Nabi, kata nafakau sehingga ngorok siapa Nabi. Maka orang ngorok jangan dimarah Pak, Nabi mengorok kan. Fa'ata maka datang hu pada Rasulullah al-munadi siapa tukang adzan. Ya'danu kali memberitahu siapa munadhi pada sholat
pada Nabi bisolati dengan masuknya waktu sholat. Faqoma maka berdiri siapa Rasulullah ma'au bersama munadi ila sholati kepada sholat. Fasolah maka sholat siapa Rasulullah walam yatawadok khali, padahal kan tidak wudhu siapa Rasulullah. Qulna berkata siapa kita li amrin inanasan sesungguhnya manusia itu yakuluna berkata siapa nas inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu tanamu tidur ainuhu apa meripatnya Nabi walayanamu dan tidak tidur kolbu apa hatinya Nabi. Qala Amrun, iya benar tuh, sami itu mendengar siapa saya Ubaidah bin Umar yaqulu Ubaid inna ruyal anbiya sungguhnya mimpinya beberapa nabi wahyun itu wahyu. Summa qara'a membaca siapa Ubaid ini aro pada ayat ini aro ini sungguhnya saya aro itu bermimpi siapa saya fil manami dalam waktu tidur bermimpi ani pada sungguhnya saya kata Nabi Ibrahim atbahu itu memotong siapa saya kepada kamu wahai Ismail, ini putrinya kepada kamu. Nah Ibnu Abbas bitu indah kolati saya bermalam di bibik saya Maimunah. Ini kebetulan ini satu riwayat memang Ibnu Abbas masih kecil, Maimunah bibiknya. Nah, jadi khola itu bibik dari ibu. Nah, bibik dari ibu. Kebetulan ini satu riwayat itu tidurnya itu satu bantal bertiga. Jadi bantal kan itu yang melintangnya panjangnya ini melintangnya ini Ibnu Abbas. Terus sini Rasulullah, sini siapa? Maimunah. Jadi yang kan bantal itu kan misalkan guling itu kan. Nah, yang sininya itu tengahnya ini untuk Ibnu Abbas. Nah, yang Maimunah dan Rasulullah itu di kepalanya bantal-bantal ini bertiga. Ini waktu itu masih kecil. Anaknya Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil ini kan. Nah, Maimunah waktu itu adalah men. Nah, jadi tidak diperkirakan yang bakal gituan kan, makanya tidur serba bertiga ini. Nah tujuannya Ibnu Abbas tidur ingin tahu kayak apa sih Rasulullah itu bangun malam, terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ini penting sekali-kali kita ini tidur tempat orang-orang yang alim supaya tahu apa yang dikerjakan oleh orang alim itu malamnya, apa tidur terus kan, apa kira-kira ya piye ngono kan. Nah ya Pak Rojab supaya tahu kan. Kemudian Nabi bangun waktu malam intinya kan, terus Nabi wudhu fisan dan mu'alakin, wudhu pakai tempat air dari kulit yang digantung wudhu. Nah wudhunya Nabi ini wudhuan khafifan yukhafifu amrun wa yuqalihu jidan. Maksudnya wudhuan khafifan ini wudhunya ini khafifan ini artinya gosoknya, jadi bahasanya kaifianya. Khafifan itu maksudnya kaifianya itu ringan, maksudnya tidak berapa gosok sekali itu aja. Nah, ini yang dibuat hukum menggosok itu kalau dalam madzhab Maliki kan dalil kan wajib ya kan. Kalau madzhab Syafi'i kan sunat. Jadi maksudnya wudhuan khafifan itu gosoknya sekali aja, tidak banyak-banyak gosok. Itu maksudnya khafifan. Terus kemudian wa yuqallilu jidan. Kemudian Amrun dalam wudhunya ini mencontohkan wudhunya Rasulullah, menggambarkan itu sedikit, artinya basuhannya sekali saja. Jadi basuhannya sedikit yaitu sekali-sekali saja, gosokannya juga sekali-sekali saja. Itu maksudnya wudhuan khafifan yukhafifu amrun wa yuqalliluhu jidan. Jadi secara kaifiyah dan secara caranya dan hitungannya, hitungannya maupun kaifiyahnya tadi gosoknya hanya sekali-sekali, kemudian kamiyah hitungannya juga sekali-sekali. Nah ini yang mengatakan bahwa wudhu itu sekali itu yang wajibnya, ya kan? Nah kemudian Rasulullah terus sholat, setelah sholat saya bangun, terus saya wudhu niru wudhunya Nabi, terus saya datang di arah kiri Nabi, bahkan dari dijewer, dipindah Nabi ke arah kanan. Nah inilah dalil seorang guru, seorang murid. Misalkan seorang guru, orang pengajar, muridnya salah dijewer itu nggak masalah. Wong Ibnu Abbas ini salah dijewer Nabi kan. Nah, ini dalil jadi zaman kalau jewer itu niati ketibak Rasulullah. Ya Pak Rojab. Ada bersalah jewer Nabi atau jewer Ibnu Abbas salah kok. Mestinya posisinya kan di kanan, tapi di kiri, dipindah Nabi dijewer, dipindah ke arah kanan. Nah, maka jewer saya ketibak Nabi, nggak usah jewer, kamu beli kamu. Nah. Cuman sekarang itu sedikit-sedikit lapor polisi yang itu, waduh, itu yang payah itu. Udah dijewer kan. Terus Nabi kata Ibnu Abbas, "Summa sholat masa anta berapa rakaat punya Nabi sholat." Nah, setelah Nabi sholat, Nabi tidur, berbaring terus tidur, sampai ngorok Nabi itu kan. Terus tuh ketika menjelang subuh ada muadzin katanya Rasulullah, udah sholat ya Rasulullah, apa tuh sholat? Nah, terus Nabi bangun.
terus walhasil, terus mungkin adzan, terus qomat, terus Nabi sholat. Nah, sholatnya Nabi itu walam tawadhu, Nabi enggak wudhu lagi. Nah, inilah dalil yang dibuat dalil orang yang mengatakan bahwa wudhu tidak batal karena apa? Tidur. Ada yang mengatakan enggak, tidurnya Nabi tidur yang menempati tempat duduk posisinya. Ada yang mengatakan enggak, ini adalah khususnya Rasulullah, karena Rasulullah ini walaupun tidur tapi kedua matanya tidak tidur, berarti sama dengan enggak tidur. Maka jangan heran ketika nengok sama nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak Pak Rojab, orang tidur ngorok-ngorok, adzan, qomat ya langsung sholat Pak, yang sholat, enggak wudhu lagi. Nah, tidak tidur. Iya, jangan-jangan tanamu malah ya qalbuhu, ya kan? Mari Fatihah saja tidur malah ya qalbuhu. Kira-kira begitulah kan, kita kesuduhan saja kan. Nah ini Nawang kata Amrun, saya dengar Ubaid bin Umar yakul, kan mimpinya Nabi itu kan wahyu. Nah, masuk Nabi itu ketika sedang menerima wahyu dalam keadaan hadas kanda, itu penalarannya begitu. Jadi mimpinya Nabi itu kan wahyu kan, berarti ketika Nabi tidur itu dalam keadaan bukan hadas. Wong masuk nak apa ya, menerima wahyu terus keadaan gak suci kan tidak mungkin, masih suci. Nah, berarti tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudhu. Masya Allah. Jadi ini alhamdulillah tahu ngaji ini sok benek Mekah apa sampean ning itu enggak heran lah kan, enggak heran. Ngorong-ngorong langsung qomat yang sebelum itu tahu. Padahal tulis musa masih karena kabeh. Hadatsana Ismail, qala Imam Bukhari hadatsana Ismail hadatsani Malikun an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tolha an Anas Malik an Jaddah tausunya. Neneknya Anas bin Malik namanya Mulaika. Da'at itu memanggil siapa Jaddah tahu Rasulullah SAW litu amin untuk makanan. Sonaat yang membuat siapa Jaddahu pada to'am fa'akala maka makan siapa Rasulullah minu dari to'am. Setelah makan faqala Rasulullah SAW kumu bangkitlah kamu semua. Fala usoliyah maka sungguh sholat siapa saya bikum dengan mengimami kamu semua. Fakumtu maka berdiri siapa saya, kata Anas ila khasirin kepada tikar lana yang bagi kami qadis wada yang benar-benar hitam apa irang itu mungkin mintuli malah bisa karena lama ulenya memakai apa khasir, maksudnya dipakai. Para doktu maka memperciki siapa saya pada khasir bimain dengan air. Faqoma maka berdiri siapa Rasulullah SAW. Wal yatimu kali bermula anak yatim itu ma'i bersama saya. Wal ajuzu bermula ajuz perempuan yang tua bangka itu min waro'ina di belakang saya. Fasolah maka sholat siapa Rasulullah bina dengan mengimami kami rakaataini dengan 2 rakaat. Jadi wajar saja Anas bin Malik ini neneknya ini juga dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik ini kan luar biasa. Beliau neneknya pernah ngundang Rasulullah untuk makan-makan. Kalau kemarin kan Idban bin Malik kan ngundang Rasulullah untuk sholat, terus Rasulullah makan. Ini kebalik, riwayat ini kan, riwayat yang ini kebalikannya, bahwa neneknya Anas itu ngundang Rasul untuk makan. Setelah makan Rasul malah ngajak sholat. Kalau yang rawi kemarin kan Idban itu kan ngajak ngundang Nabi untuk sholat di rumah, kan, terus makannya. Kali ini kita ngundang makan terus sholat. Nah ini penting sekali-kali kita ini yang ngundang makan lah orang-orang tertentu yang kita anggap mulia kan. Nah terus ini pentingnya, misalkan gini, kita diundang makan teman kita atau siapa kan, di situ langsung kita sholat di tempat itu. Nah, itu niat itibak Nabi. Artinya sholatnya nggak di masjid, nggak di musola, tapi di tuan rumah. Wis sholat sekalian lah di sini. Nah ini penting, Nabi kan gitu kan, sholatnya di rumah itu. Padahal ngundangnya untuk makan, tapi Nabi terus sholat di rumah itu. Jadi sekali-kali kita ini ikhya sunnah. Jangan singgung dua saja ikhya sunnah ya enggak Pak? Jangan orang singgung dua saja ikhya sunnah, kita juga ikhya sunnah kan. Apa ini? Bisa dipraktekkan kayak kita siang malam Jumat itu kan. Ayo Pak. Langsung sama situ kan. Bagus itu. Gak sholat, tapi bagus ini, mentakan ini apa kan? Yasinah situ. Jadi kita juga ikhya sunnah. Bukan orang singgung dua saja.
Kemudian kata Anas bin Malik, ketika Nabi ngajak sholat itu, wih, wong asalnya kan makan-makan, terus mendadak Nabi ngajak sholat, maka Anas bin Malik langsung menuju ke tikar yang sudah hitam, udah lama kan, terus dibersihkan, diciprati air, ya mungkin ya kotor, maka sebagainya lah kan. Nah ini karena nggak ada, tadi kan nggak ada persiapan untuk sholat ya kan, maka tempat sholat juga belum disiapkan, langsung mendadak Nabi ngajak sholat. Maka Anas langsung segera kan menuju ke tikar kan, ngambil tikar terus dibersihkan. Nah, faqama Rasulullah, Nabi wal yatim, nah ini kan wal yatimai, berarti anak yatim itu kan belum balik. Nah ini menunjukkan anak kecil itu boleh berjamaah, itu maknanya gitu judulnya kan. Wal yatimai, yatim itu kan ukurannya belum balik. Jadi kalau kita ini ngaku yatim ya lucu lah. Pak Rojab ngaku yatim, wah gawat ini kan. Yatim semua jadinya ini kan. Wal ajuzu min waroina, terus ada orang tua bangka di belakang kami. Nah ini yang dibuat dalil, sholat sendirian di belakang shop itu tidak membatalkan sholat. Punya ajuz itu sholat di belakang sendirian. Dan perempuan walau sendirian tidak boleh bergabung dengan laki-laki. Terus fasolla bina rokaat ini. Nabi sholat dengan kami 2 rakaat. Nah ada muhadis menafsirkan ini kan sholat sunat berjamaah. Sholat sunat berjamaah tujuannya Nabi itu ingin memperlihatkan ahli rumah itu tata cara sholat, karena perempuan itu tidak biasa ketemu Nabi sholat di Masjid Nabawi, itu maksudnya kan. Jadi biar sekalian Nabi itu menunjukkan, ngajari tuan rumah ini supaya tahu cara sholat. Nah itu fasolah binarok atau ini penting kan. Jadi jangan ikhya sunnah itu mereka saja, kita juga ikhya sunnah kan. Nah, ya enggak Pak, penting ini kan. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Maslama an Malikin an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibn Utbah an Ibnu Abbas. Ini pelakunya Ibnu Abbas kan. Anusnya Ibnu Abbas itu kala Ibnu Abbas. Akbal tu datang siapa saya? Rokiban kalinai ala khimarin atas khimar. Atanin yang perempuan, khimar perempuan. Wa ana kali bermula saya, kata Ibnu Abbas, yauma idzin, di dalam harinya akbal itu qad nahajtu. Itu benar-benar mendekati siapa alifnya pada balik. Waktu itu aku belum balik, mendekati balik. Wa Rasulullah kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusoli sholat siapa Rasulullah binasi dengan mengimami manusia biminan di Mina. Ila ghairi jidarin, menghadap kepada selain tembok. Hanya bukan hal tembok. Famarortu, maka lewat siapa saya baina yadai ba'di sofi, di antara hadapan sebagian sof. Terus fanazaltu, maka turun siapa saya, warsaltu, dan melepaskan siapa saya al-atana pada khimar tadi, khimar perempuan tadi. Tarta'u kali mengembala apa atan, wadakhaltu, dan masuk siapa saya fisofi dalam sof. Falam yungkir, maka tidak ada yang ingkar. Dzalika, pada itu marortu baina yadai ba'di sof, itu aku lewat di depannya sof, itu gak ada ingkar. Falam yungkir, dzalika, pada itu marortu baina yadai ba'di sof, alayata saya akadun siapa seseorang, akadun siapa seseorang. Jadi Ibnu Abbas mengatakan akbal tu rokiban. Jadi ini dalilnya, masih kecil, Ibnu Abbas itu masih kecil, tahu beberapa perkataan Nabi, tahu karya Nabi yang dikerjakan Nabi itu diceritakannya waktu beliau sudah dewasa. Inilah waktu kecil cari ilmu, penyampaiannya waktu sudah dewasa, itu makna gitu kan. Nah kemudian akbal tu rokiban ala khimarin, ini kita ikut ini, kita ikhya sunnah juga ini kan. Jadi boleh orang itu mendatangi jamaah itu naik kendaraan. Contohnya Ibnu Abbas kan datang naik khimar, kalau bukan khimar, belum ada mobil kayak Pak Rojab sekarang, belum ada Innova zaman. Nah, jadi kita boleh datang ke tempat-tempat misalkan jamaah ngaji pakai mobil, pakai motor, sah-sah saja. Itu diniati apa? Ittiba sunnah, ikhya sunnah juga ini Pak Sadikin. Nah, sampai tiba sunnah Ibnu Abbas datang aja bukan jalan kaki kan. Waktu itu saya mendekati balik, Rasulullah sedang sholat binasi, ngimami manusia biminan di Mina, ila ghairi jidarin, tidak menghadap tembok. Berarti ini bisa mengatakan pakai tongkat cis, tongkat itu kan bukan tembok, ada kalanya pakai sajadah, cuma yang mas itu pakai tongkat. Terus setelah itu famaratu, saya lewat di depan shop, karena shop ini ada yang masih lubang. Terus beliau masuk ke shop. Nah, masuk apa?
Ke sop. Fanazal terus saya turun wa arsaltu al-atan tarta'u. Saya lepaskan khimar saya tadi mengembala. Nah ini dalil begini. Kita melepaskan hewan itu sah-sah saja asal tidak ganggu. Misalkan kita lepaskan saja, asal tidak apa-apa. Nah yang susah di daerah kita ini kan tidak kerbau ya dilepaskan terus jalan-jalan kadang yang medeni wong. Nah, ini yang masalah ini. Sebenarnya melepaskan hewan tidak apa-apa. Ini kan asal tidak mengganggu. Kita lepaskan. Nah, udahlah terserah. Yang penting nggak ganggu. Nah, yang nggak ganggunya nih yang catatan penting ini kan. Umumnya orang kerbau itu tengok, wah ya enggak di sini. Wah, ini boleh kita melepaskan. Terus saya masuk di sop walam yungkir dzalika alai ahadun. Enggak ada satupun dari mereka katakan Rasulullah dan sahabat yang saya ingkar saya lewat di depan sop. Saya di depan sop karena itu ada sop yang kosong. Ini berarti ketika sop di depan ada yang kosong, orang itu boleh maju ke depan walau harus melangkahi orang. Nah, itu masalahnya. Ini ikhya sunnah juga ini, Pak. Nah, ikhya sunnah juga. Itu bolehnya itu karena masih kecilnya Ibnu Abbas atau memang orang besar pun nggak masalah? Memang orang besar tidak apa-apa itu. Bukan karena masalah kecilnya. Jadi orang besar tidak apa. Jadi kan sop itu kan harus rapat. Ya kan? Sementara ada yang masih kosong. Berarti kan apa ya? Sunahnya kan nggak terlaksana. Untuk melaksanakan sunat boleh kita masuk. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Nanya sih. Iya. Untuk yang anak kecil ketika Jumatan, ini mungkin pernah tanya juga. Iya. Yang belum balik itu mendingan gak Jumatan karena mengganggu atau tetap latihan walaupun kadang mengganggu fisik. Oh gitu. Kumpul anak-anak di belakang tapi ramai. Jadi gini, anak kecil itu kemana ada keterangannya. Jadi anak kecil itu gini, kalau dia sudah tamyiz ya, tamyiz dari sudah tamyiz tanya sudah tahu kanan kiri kan, dan dia tidak mengganggu, maksudnya tidak mengganggu keberadaan jamaah itu tidak masalah, bagus saja. Tapi kalau anak ini belum tamyiz bahkan ganggu jamaah, bahkan kadang-kadang apa ya, main-main tabu-tabuan itu sayujannya nggak usah ikut saja. Nggak usah ikut saja. Nggak usah ikut diajak ke tempat jamaah. Nah ini ada kariskan gini, alimus sobiyah as-sholata ibna sab'i sinin. Ajari anak kecil sholat ketika usia 7 tahun. Berarti kan sudah tamyiz dia kan. Nah ini karena usia segini itu dia sudah tahu situasi. Misalkan nggak boleh rame-rame, seterusnya itu dia sudah memahami. Tapi kalau masih kecil nian kan, mana kan bikin repot, kadang teriak-teriak, lari-lari. Nah itu nggak usah saja. Nah jadi umur 7 tahun itu masih rame, masih nggak bisa diikuti. Nah makanya sebelumnya dikasih tahu bapak-bapak yang ngajak anak kecil monggo, cuman harus disertai, jangan dibiarkan saja supaya tidak mengganggu orang yang jamaah, orang yang sedang Jumatan. Jadi pelanggarannya tadi kan, sekira anak kecil ini sudah tamyiz dan tidak mengganggu, gitu kan? Tidak mengganggu keberadaan jamaah, nggak masalah diajak. Tapi kalau mengganggu, nggak usah saja. Karena dia kan belum wajib kan? Belum wajib. Babu qala Imam Bukhari kata sana Abu Yaman qala Abu Yaman akhbarana Su'aib an-Zuri qala Zuri akhbarani Urwa ibnu Zubair an Aisyah qala Aisyah iktama mengakhirkan salat Isya. Iktama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ayyas hadasan Abdul Ala hadasan Ma'mar an-Zuri an Urwa Aisyah qala Aisyah aktama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya'i dalam sholat isya. Kata nada sehingga manggil-manggil pada Rasulullah Umar siapa? Umar. Manggilnya gini, qad nama benar-benar telah tidur. An-nisa'u siapa? Beberapa orang perempuan. Wasibyanu dan beberapa anak kecil. Fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah. Fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Nabi inna usungnya perkara itu laisa tidak ada
akadun siapa seseorang min ahlil ardi yang sebagian daripada penduduk bumi, yusol itu sholat siapa akad, hadi sholata pada ini sholat, ghairukum selain kamu semua, walam yakun dan tidak ada akadun siapa seseorang, yusol itu sholat siapa akad, ghairu ahlil madinati selain penduduk Madinah, ghairu ahli madinati selain penduduk Madinah. Jadi gini, ini kata Isa, atama, Nabi itu mengakhirkan Isa. Jadi gini, Nabi itu memang sholat Isa itu biasanya itu awal waktu. Cuman kadang-kadang karena situasi kondisi diakhirkan. Nah, sehingga kata waktu diakhirkan, kata nada Umar, Sayyidina Umar manggil-manggil, teriak-teriak, ya Rasulullah, qad naman nisa wasibian, ya Rasulullah, perempuan-perempuan dan anak kecil sudah tidur. Ini ahli hadis itu ada dua pendapat. Satu, nisa dan sibian ini bisa, awas, ada yang mengatakan ini nisa disebut di rumah. Ada yang tidak, nisa dan sibian ini adalah yang di masjid nunggu sholat berjamaah sama Nabi. Cuman Syekh Zakaria Ansori dan ulama lainnya itu lebih memilih ini nisa wasibian itu yang tidur di masjid nunggu jamaah Nabi. Maka saya ngasih, ya Rasulullah, ini perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang tidur di masjid nunggu jamaah sudah tidur semua, sudah pulas tidurnya. Nah, ini boleh kita ngasih tahu imam tentang sholat. Misalkan Pak Rojab, Pak Kamil, ayo sholat Pak Kamil, saja. Misalkan berani, ayo Pak Kamil, sholat Kamil, saja. Kalau Afik nggak berani nih, nggak berani, Tajaman nggak berani, Tajaman nggak berani pokoknya. Jadi, boleh jadi nama lagi. Nabi juga tidak marah-marah, ya Rasulullah. Terus Nabi keluar kan, setelah keluar, terus Nabi mengatakan inna laisa ahadun min al-ardi yusolli di sholata ghairukum. Pokoknya di penduduk bumi ini, ya, tidak ada seorang selain kamu yang sholat pada saat ini. Karena pada waktu itu kan Islam belum tersebar kemana-mana kan, Nabi hijrah di Madinah, berarti hanya di Madinah saja. Islam belum sampai kemana-mana, ya Indonesia belum ada Islam baru Nabi berhijrah kan. Maka Nabi bahasanya saat ini nggak ada seorang pun yang sholat kecuali ke kamu inilah, karena dunia ini belum ada yang sholat, ya baru itu aja. Malam yakun akadun yaumul aidin yusolli ghairu hadil Madinah, selain penduduk yusolli ghairu ahlil Madinah. Pokoknya selain penduduk Madinah nggak ada yang sholat, kamu inilah. Nah, ini Nabi itu memberikan semangat, Kayak misalkan Pak Rojab gini, pokoknya jam segini itu tidak ada lah yang ngaji Bukhari kecuali kami inilah, misalkan gitulah Pak Rojab kan. Jadi kan memberikan semangat. Nah, ya Pak Rojab kan, supaya kita ini apa, semangat. Iya, ternyata orang sama tidur sama macam-macam, kita masih mengkaji hadis Ihya Sunnah. Jadi memberikan semangat nak Rasulullah itu kan. Insyaallah, masyaallah. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr bin Ali qala Amrun hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Sufyan hadatsani Abdurrahman ibnu Abis sami'tu Ibnu Abbas qala Khalid ibnu Abbas qala berkata lahu sami'tu Ibnu Abbas qala berkata lahu kepada Ibnu Abbas rajulun siapa orang laki-laki berkata begini syahidta adakah hadir apakah hadir siapa kamu al khuruja pada keluar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, na'am ya. Laula makani, andai kata tidak ada bermula kedudukan. Laula makani, andai kata tidak ada bermula kedudukan saya itu maujud. Minhu dari Nabi masyaitu, maka tidak hadir siapa saya hu pada Rasulullah, yakni menghendaki siapa Ibnu Abbas min sigharihi karena kecilnya Ibnu Abbas. Ata datang siapa Rasulullah al-alama pada bendera, dengan katakan alamana bendera dengan menara. Al-alama pada bendera ala di alam indah dari kasirin yang di sisi rumahnya Kasir ibni Solti. Suma khotobah khutbah siapa Rasulullah. Suma ata kemudian datang siapa Rasulullah an-nisa pada beberapa perempuan. Fawa adho maka memberi mauidho siapa Rasulullah hunna pada nisa. Wa dzakaro dan mengingatkan siapa Rasulullah hunna pada nisa. Wa amaro dan perintah siapa Rasulullah hunna pada nisa ayata sodakna pada hendaknya bersedekah siapa nisa.
faja'alat maka memulai almar'atu siapa orang perempuan apa syuruk tuhwi itu memanjangkan siapa mar'a biyadihi dengan tangannya mar'a ila khalqiyah kepada cincinnya mar'a ngambil cincinnya tulki melemparkan siapa mar'a meletakkan siapa mar'a melemparkan mar'a fi thawbi bilalin di pakaian Bilal suma'ata datang siapa nabi huwa ya nabi wa bilalun dan Bilal datang al-baita di dalam rumah al-baita di dalam rumah al-baita di dalam rumah al-baita di dalam rumah. Jadi kata Abdurrahman bin Abis, aku dengar Ibnu Abbas ada seorang laki-laki itu tanya begini, Said al-Khuruj ma Rasulullah. Ibnu Abbas, apa ketika sholat idul ini sholat id, apa ketika sholat id sampean juga ikut keluar bersama Nabi? Ini kan judulnya tadi kan Sobira kan keluar fil id. Nah, apakah sampean juga hadir ikut keluar bersama Rasulullah ketika sholat id? Kata Ibnu Abbas, na'am iya, saya ikut. Nabi ikut, padahal masih kecil kan. Laula makani minhu masa itu, andaikan saya ini tidak kerabatnya Nabi, artinya orang dekatnya Nabi, aku juga malu hadir itu karena saya masih kecil. Cuman karena saya dekat dengan Nabi, keluarga Nabi keluar, saya keluar. Terus Ibnu Abbas cerita, Nabi selesai sholat, beliau datang ada bendera gitu di sisinya dekatnya rumahnya Abi Katsir ibni Solti. Abi Katsir ibni Solti ini namanya ini asalnya bukan Katsir ini kan, namanya ada yang mengatakan Kolil, terus diganti oleh Sayyidina Umar Katsir. Jeneng kok Kolil itu sedikit, ganti Katsir wae kan. Jadi Sayyidina Umar itu pemberani, jeneng kok Kolil, jenenge asal Kolil kan Katsir wae. Kolil kan ya makna itu kan ya pengaruh kan. Nah, ini nama yang kira-kira nggak cocok itu perlu diganti. Nah, diganti kan, agak diganti. Ini ada yang mengatakan enggak, yang ganti itu bukan Sayyidina Umar tapi Rasulullah. Cuman alal asok menurut Umdatul Qori yang lebih sokha itu yang ganti justru Sayyidina Umar, ganti asa kasir. Nah terus Nabi setelah sholat terus datang ke tempat seandainya rumahnya Abi Kasir ada bendera gitu, terus rumah khutbah, terus Nabi khutbah. Nah ini dasar yang namanya khutbah itu setelah sholat. Ini kan khutbah. Setelah khutbah Sumatan Nisa, Nabi mendatangi perempuan bermaido. Berarti kan 2 kali. Ini maknanya karena sholatnya ini ya zaman dulu kan belum ada pengeras. Terus sholat bukan di masjid, sholatnya Nabi ini di tanah lapang. Nah, jadi setelah selesai khutbah, karena mungkin perempuan ini ada tempatnya berbeda dan nggak dengar, terus Nabi memberikan mauidhah khusus kepada perempuan. Nah, di antara mauidhahnya mengingatkan hal-hal yang kaitannya surga neraka dan termasuk menerangkan apa? Zakat, sedekah. Langsung seketika ini ada yang punya cincin dilepas kan, punya duit kasih macam-macam. Nah, fi thawbi Bilalin. Jadi pakainya Bilal, katakan sarungnya itu untuk tempat apa? Tempat duit, tempat sesuatu. Nah, ini boleh kalau kita minta pakai kardus, pakai apa ya niru Bilal. Ya kan ada pengajian yang pakai baju itu kan bisa kan? Ah, ya keliling itu kan, surban kan keliling ya ini ya. Fisau bibi Bilalin. Nah, itu dalil. Selesai terus Nabi dan Bilal menuju ke rumah ketiban beliau. Nah, ini dalilnya Ibnu Abbas ikut hadir kan. Beliau masih kecil. Bab khurujun nisa, bab keluarnya beberapa orang perempuan ilal masajid bilaili dalam waktu malam. Nah, wal gholasi dan gelap akhir malam. Hadatsana Abul Yaman qala Abul Yaman akhbarana Su'aibun an Zuri qala Zuri akhbarani Urwa ibnu Zubair an Aisyah qalat Aisyah atama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atamati dengan salat isya khatana ada sehingga manggil pada Rasulullah Umar siapa Umar manggilnya nama sudah tidur ya Rasulullah an-nisa wasibyan akhirnya fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata siapa Nabi mayan tadiruti orang ghairukum yang selain kamu semua min ahlil ardi wala yusolli wala yusolla dan tidak dilakukan sholat yauma idzin di dalam harinya itama Rasul itu kan apa ilal bin Madinah kecuali di Madinah karena orang Islam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wakanu dan ada siapa sahabat yaitu Nabi dan sahabat
Yusolli itu sholat siapa Nabi dan sahabat ala pada Isya. Ini menunjukkan Isya bisa disebut atama. Fima di dalam waktu baina ayyaghiba di dalam antara daya tenggelam as-safaku apa mega merah ila thulusilaili sampai sepertiga malam. Al awali yang pertama katakan sampai jam 12-an. Nah, ini menerangkan khurujun nisa ilal masajid bilaili wal gholas. Qala berkata sahabat Imam Bukhari kata sana Ubaidullah ibnu Musa an Khandola an Salim ibni Abdillah an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'dana apabila minta izin kum pada kamu semua nisa hukum siapa istri kamu semua bilaili waktu malam ilal masjid ya fa'danu kata Nabi maka mengizinlah kamu semua lahum kepada nisa taba mengikuti pada Ubaid Subah itu siapa Subah anil A'masi dari A'mas an Mujahidin an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada dua hal. Perempuan ketika mau keluar diharuskan diwajibkan minta izin suaminya. Kemudian kalau perginya istri itu baik-baik, nggak menimbulkan fitnah, fa'danu kan, hendaknya laki-laki itu mengizini. Jadi ini dalil bahwa perempuan ini sah-sah saja, baik saja sholat di masjid asal tidak timbul sesuatu. Maka Nabi bilang fa'dinu, nggak apa-apa, fa'danu izini. Nah, berarti kan Nabi nyuruh izini itu kan tidak menimbulkan masalah. Artinya ketika datang tidak ada fitnah. Ini saja. Kayak pengajian. Misal ini bukan hanya sholat saja, termasuk pengajian BKMT maksudnya. BKMT ada yasinan ibu-ibu, laki-laki monggo saja. Sah-sah saja. Nah, sah-sah saja dalilnya ini kan. Nah, izin saja. Yang penting tidak terjadi masalah, enggak ada fitnah. Ini boleh. Biar nampak syiarnya Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi simbol-simbol Islam itu nampak. Nah, saya rasa selama ini perempuan ikut BKM itu kan nggak ada masalah ini Pak kan, nggak ada gejolak yang fitnah macam-macam. Ini saja. Nah, ini babun tidorinas, bab menunggunya manusia katakan makmum. Para makmum qiyamal imam pada berdirinya imam al alimi yang alim. Qala berkata Sahih Bukhari hadasan Abdullah ibnu Muhammad hadasana Utsman ibnu Umar akhbarana Yunus an Zuri qala Zuri hadasani Hindun bintul Haris anak Salamah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhbarat memberi kabar siapa Ummu Salamah pada Hindun beri kabar ananisa pada sunya beberapa perempuan fi adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu kunna kan ada siapa nisa itu idza salamna apabila salam siapa nisa menal maktubah dari sholat maktubah kumna maka berdiri siapa nisa wathabata dan tetap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waman dan orang sholat yang sholat siapa man minarijal ma di dalam tetapnya ma di dalam zaman masya Allah entah berapa saat itu kan nggak dijelaskan fa idza qama maka apabila berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru qama maka berdiri ar-rijalu siapa beberapa orang laki-laki ar-rijalu siapa beberapa orang laki-laki. Nah ini jelas ini Ummi Salamah ngasih tahu Hindun bahwa perempuan-perempuan zaman Rasulullah ini mereka sholat maktubah bersama Nabi. Cuman ketika salam mereka berdiri duluan. Terus Nabi dan laki-laki masih di situ. Masya Allah entah berapa saat itu kan. Nah ketika Nabi koma baru makmumnya koma. Nah ini menunjukkan bahwa kemarin Nabi zikir wirid itu bukan sendirian. Ya sama sahabat. Karena sahabat itu tidak akan koma sebelum Nabi koma. Ini kan. Fa idza qama Rasulullah qama rijal. Maknanya ya para sahabat yang ikut jamaah itu. Ini dalil yang menguatkan bahwa perempuan itu sah-sah saja sholat Jumat sholat jamaah di masjid. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin khaun. Jadi Imam Bukhari punya dua sanad. Khaun itu ay tahwiru sanad ila akhor. Itu pindah sanad khaun. Wa hadatsana kata Imam wa qala al-Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Yahya ibni Sa'idin an Amrata ibni Abdurrahman an Aisyah qalat Aisyah in sesungguhnya perkara itu karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu layu soli sungguh sholat siapa Rasulullah as-subha pada subuh terus fayang sorifu maka bubar dari sholat kan anisa'u siapa beberapa perempuan mutalafiatin khali kemulan atau yang kemulan bimurutihina dengan beberapa kemulnya nisa mayu'rofna
tidak diketahui siapa nisa yang kemulan itu siapa-siapanya minal gholasi karena masih gelap. Karena masih gelap. Nah hadis ini juga menunjukkan bahwa perempuan juga jamak subuh dengan Rasulullah. Dan ketika mereka pergi bubar perempuan ini masih gelap. Berarti Rasul ini subuhnya awal waktu. Itu maknanya gitu kan, awal waktu. Sehingga ketika perempuan bubar itu mayu'rafna minal gholas. Mereka tidak diketahui si A si B-nya karena masih gelap. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Miskin, qala Muhammad hadatsana Bisr ibnu Bakr akhbarana Al-Auza'i hadatsani Yahya ibnu Abi Kasir an Abdillah ibnu Abi Qatadah Al-Ansari an Abi dari bapaknya Abi Qatadah qala berkata siapa Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh saya itul akumu, kata Nabi itul akumu, sungguh berdiri siapa saya ila sholati kepada sholat. Maksudnya sudah melaksanakan sholat ini kan. Wa ana kali bermula saya uridu itu menghendaki siapa saya an utawila pada hendaknya memanjangkan siapa saya via di dalam sholat turfa asma'u maka mendengar siapa saya buka asobi pada tangisan anaknya kecil fa'atazawaju maka menyempatkan siapa saya fi sholati dalam sholat saya karohiyata an asuko karena tidak senang hendaknya membuat berat siapa saya. Aku nggak seneng ya nggawe berat ala umihi atas ibunya Sobi. Nah ini jelas lagi bahwa perempuan ikut sholat jamaah dengan Nabi. Sampai Nabi ini pernah sholat itu ingin ya lama gitu kan. Tahu-tahu tengok anak kecil nangis yang dibawa ibunya. Terus Nabi pindah haluan. Artinya tujuannya cepat, terus tujuannya lama terus dipercepat sholatnya. Sebenarnya ingin tujuan lama terus ini berarti kadang-kadang ya situasi kondisi itu bisa merubah ya kan. Contohnya kan sholat lama terus karena satu hal maka dipercepat karena ada tangisan anak kecil. Nah, ini jadi imamnya juga taruh situasi kondisi kan. Misalkan sampean mau sholat asalnya mau baca Pak Rojak mau baca sholat Jumat atau sholat Baqarah atau Yasin atau ada yang nangis ribut-ribut ya pendek kulhu aja kan. Nah, karena ada yang Qala Imam Bukhari hadasan Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Yahya ibn Sa'idin an Amroh an Aisyah qalat Aisyah lau adroka kata Aisyah andai kata menemui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui ma pada barang akdasa yang memperbarui anisa siapa beberapa perempuan lamana'a maka sungguh mencegah siapa Rasulullah hunna pada nisa kama muniat sebagaimana dilarang dicegah nisa'u Bani Isra'ilah siapa beberapa perempuannya Bani Israel. Qultu berkata siapa saya kata Yahya bin Sa'id itu kan saya berkata li Amrota kepada Amro awa muniat adakah dan dilarang siapa Bani Israel. Qalat berkata Amro na'am iya. Nah ini kata Siti Aisyah andaikan Rasulullah itu menemui hal-hal yang diperbarui para perempuan sekarang, artinya ketika datang ke masjid bersolek ini itu macam-macam kan, nah tentu Nabi melarang. Nah ini yang dikatakan Aisyah ini kan pernah terjadi coba, berarti kan zaman sahabat kan zaman Siti Aisyah kan zaman sahabat itu perempuan sudah ada yang ketika ke masjid ini melakukan hal-hal yang dalam agama ya dilarang, melakukan beberapa kemungkaran. Nah ini diceritakan yang ada yang pakai baju model norak-norak kan, mungkin dengan laki-laki itu ikhtilat dan sebagainya kan, sehingga Siti Aisyah mengatakan seperti tadi, andaikan Nabi tahu mesti dilarang. Nah berarti dilarang itu sah-sah saja kalau menimbulkan sesuatu yang berdosa. Kalau tidak ya saja ngomong saja. Nah, sehingga digambarkan Bani Israel itu pernah dilarang untuk kumpul-kumpul ya karena perempuan kumpul-kumpul ini terjadi hal-hal yang mungkarot yang model-model sehingga dilarang. Kalau nggak ada mungkarot yang macam-macam ya nggak usah dilarang. Celana pendek berangkatnya. Iya. Terus di masjid tempat sholat dia pakai telepon. Nah selesai telepon lepas jadi keluar juga. Terus celana pendek itu. Nah seperti itu ya ada itu. Iya. Itulah maka apa diingatkan aja Pak. Artinya kemauannya ke masjid jangan dipatahkan itu kan sudah menang satu poin ya kan. Nah cuman yang ketika pulang yang seperti itu yang perlu diingatkan kan.
Itu lagi kondisinya sekarang ini teleponnya wanita ini sudah nggak seperti dulu yang putih polos, sekarang ini udah warna-warni bodilannya macam-macam. Pokoknya yang mancing-mancing masalah itu Pak Sari itu yang harus yang harus dikendalikan, yang harus kasih tahu, yang mancing-mancing masalah itu kan. Makanya kata At-Taimi menjelaskan hadis tadi itu dalil bahwa layam bagi linisa ayakrusna minal masajid idza hadasa fin nisa al fasad. Jadi tidak seujah, nggak pantas perempuan keluar ke masjid atau tempat-tempat yang lain, katakan pengajian sebagainya kan, kalau justru terjadi kerusakan yang mungkarat yang macam-macam. Nah, maka Nabi itu kan ingatnya kan, idza syaidat ikhdakunna al masjid fala tamussa tiban. Pokoknya sampai kalau kamu pergi ke masjid itu pakai harum-haruman yang kira-kira ya tadi mengundang masalah. Kalau sekedar menghilangkan bau tempoyak, bau apa itu ya sah-sah saja lah kan. Bab sholat nisa khalfa rijal, bab menerangkan sholatnya beberapa perempuan khalfa rijal, di belakangnya laki-laki. Qala berkata si Bukhari hadatsana Yahya ibnu Qaz'a qala Yahya hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din an Zuri an Hindin binti Haris an Ummi Salamah qalat Ummi Salamah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza salama apabila sudah salam siapa Nabi koma maka berdiri anisa siapa beberapa perempuan khinayak dia ketika selesai siapa Rasulullah taslimau pada salamnya Rasulullah. Terus wayam kuthu dan menetap siapa Rasulullah huwa ya Rasulullah fi maqamihi dalam tempat berdirinya Nabi itu kan yasiron dalam zaman yang sebentar qabla ayyakuma sebelum hendaknya berdiri siapa Rasulullah. Qala berkata naro wallahu a'lam naro kata qala berkata siapa Zuri naro menyangka siapa saya wallahu alam ana dalika sunyati qoma nisa itu karena ada apa dalik itu kai yang sorifah kan supaya bubar an-nisa qabla ayyudrika. Naro menyangka siapa saya kata Zuri, kata ini Zuri pernyataan Zuri kan, Zuri rawi tadi. Saya menduga wallahu alam itu jumlah mutarido. Wallahu bentuk alamudat yang lebih tahu. Anna dalika kana likai yang ana dalika sesungguhnya itu yamkusu Nabi menetap dulu. Itu likai yang sorifah supaya bubar anisa. Jadi Nabi itu menetap itu supaya perempuan bubar dulu kan. Ana dalika sesungguhnya itu yamkusu itu karena dari itu likai yang sorifah supaya bubar anisa kan. Qabla yudrika sebelum daknya menemui huna pada nisa akadun siapa seorang minarijal. Nah hingga kemarin salama ini bisa salam yang pertama, bisa salam yang kedua. Kalau As-Syafi'i, Sayyid itu salam yang kedua, baru apa? Pergi. Katakan salam yang kedua, makmum baru salam, terus mau pergilah kan? Karena salam itu ya wajib yang pertama kan? Sehingga ketika imam sudah salam yang pertama, itu makmum sudah lepas hubungan dengan imam, sudah terserah makmum. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Ibnu Uyainah an Ishaq an Abdillah an Anas Malik qala ma Anas salat an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Sulaim di rumahnya Ummi Sulaim. Faqumtu kata Anas, tadi Ummi Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Faqumtu maka berdiri siapa saya wa yatimun dan anak yatim khalfau di belakangnya Nabi wa Ummu Sulaim bermula Ummu Sulaim itu fana di belakang kami kayak tadi kan. Ini kan sobi ikut jamaah sah-sah saja, tapi kan tidak ganggu. Bab surating sirofin nisa, bab cepat-cepat bubarnya orang perempuan. Minas subhi dari sholat subuh cepat-cepat pulang. Wakilati maqamihima dan sedikit menetapnya nisa fil masjid. Qala Imam Bukhari hadatsana Yahya ibnu Musa, hadatsana Sa'id ibnu Mansur, hadatsana Fulaik an Abdurrahman ibnil Qasim an Abi dari bapak Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu sholat subha fi gholasin di dalam waktu gelap. Jadi Nabi itu berarti punya tradisi subuh itu awal waktu. Fayang soribna maka bubar nisaul mukminina siapa nisanya beberapa orang mukmin. Ini lugot akalunil barogis. Ya. Itu yang soribna kan. Layu robna ketika dia bubar layu robna tidak diketahui siapa nisa minal gholasi karena
gelap, karena masih gelap. Aula ya'rifu atau tidak tahu ba'duhum siapa sebagainya nisa, ba'dun pada sebagainya. Sama-sama teman aja saya nggak tahu itu siapa-siapanya. Karena ketika bubar sholat subuh masih gelap. Nah, ini menunjukkan Nabi itu sholat subuh awal waktu. Bab isti'danil mar'ati, bab menerangkan minta izinnya perempuan, minta izin zaujaha pada istrinya mar'a bil khuruji dengan keluar ila masjidi ke masjid, ila masjidi ke masjid. Qala Imam Bukhari, hadatsana Musaddadun, hadatsana Yazid ibnu Zurai an Ma'mar an Zuri an Salimin ibni Abdillah an Abi dari bapaknya Salim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'danat apabila minta izin imro'atu akadikum siapa salah satu siapa perempuan minta izin imro'atu akadikum siapa istri salah satu kamu semua falam yamna maka jangan melarang siapa akad pada imro'ah. Jadi hadis ini coba Imam Bukhari ya, ini yang digugat ini. Jadi judulnya hadis itu kan seorang perempuan minta izin suaminya untuk keluar ke masjid. Padahal hadisnya kan idza sta'danatil mar'atu akadikum fala yamna'ah. Kan enggak ada yang masjid kan hadisnya itu. Nah ini gini, loh ketika seseorang perempuan minta izin suaminya keluar yang bukan ke masjid saja. Kan kalau hal-hal yang baik izini saja, apalagi ke masjid, gimana kan? Nah, terus tadi sebelumnya hadis ini kan juga ada penjelasan seorang minta izin ya kan kepada suaminya untuk ke masjid. Nah, yang minta izin misalkan ya pengajian atau apa, jangan kita laki-laki terlalu kaku. Ini kan apabila istri kamu minta izin, falam yamna'a, jangan kamu larang, tentu yang positif-positif. Jangan istri kekang di rumah saja, itu jangan, apalagi sekarang tidak mau. Ya nah, nah ini kan. Jadi ini hadis itu lebih umum. Yang penting positif-positif saja, monggo-monggo saja. Monggo-monggo saja, yang penting positif saja, tidak terjadi masalah. Idza sta'danat imratu ahadikum, maka ada dua hal. Satu, perempuan yang minta izin, terus dia alasannya benar, tujuannya benar, kenyataannya juga benar, ya fala yamna. Enggak usah dilarang. Kalau dilarang dikekang apalagi sekarang, wah. Kitabul Jum'ati wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.